Ya, jadi kita jangan dibiasakan kita ngomong kotor, ngomong kasar di depan anak. Jadi lebih baik kita sering doakan anak kita nasihatin yang baik. Kalau kita ada anak kita berbuat salah, kita peringatkan. Tapi bukan berarti orang tuanya akhirnya memberi contoh yang nggak baik dengan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Akhirnya menjadi terbiasa. Karena contoh misal, bapak-bapak yang ada di sini itu biasa memakai celana panjang atau memakai celana pendek. Atasnya entah pakai kemeja, entah pakai kaos. Kira-kira kalau suatu ketika bapak suruh keluar ke jalan cuman pakai celana dalam, kira-kira malu nggak? Malu nggak? Malu. Tapi kalau itu sudah terbiasa, maka tidak akan ada rasa malu. Coba bapak yang biasa buka baju jalan keliling, karena sudah terbiasa ya nggak malu. Tapi coba yang nggak terbiasa jalan itu pasti akan merasakan malu dengan jalan seperti itu. Anak kita masih kecil, jangan dibiasakan misal pakai, anak yang perempuan pakai celana yang pendek banget, dibiasakan sama orang tuanya. Kadang orang tuanya ngeliat, ih anak lucu banget pakai baju begitu gitu. Dari kecil sudah terbiasa dengan baju yang minim, akhirnya ketika dewasa si anak itu memakai baju yang minim pun sudah tidak merasa risih. Begitu pula anak kalau dari kecilnya sudah terbiasa dengan omongan yang kotor, maka ketika dewasa pun dia akan berkata kotor pun tidak akan malu. Udah menjadi biasa. Maka kita biasakan dari sekarang, ayo kita berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, setelah orang tua memberi contoh, kadang orang tua juga lupa dalam memberi contoh. Nah, itu maghrib, ayo sholat maghrib, misal begitu ya. Tapi bapaknya, ibunya masih sibuk main HP aja. Ya gimana mau ngasih contoh ke anak? Akhirnya anak, lah ngomong apa? Nyuruh sholat, bapak aja masih main HP. Ayo pada sholat, cepat sholat. Tapi bapak ibunya masih nonton TV. Ya anaknya akhirnya akan mencontoh orang tuanya. Kita kasih contoh yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian setelah kita kasih contoh kepada anak-anak kita dengan contoh-contoh yang baik, kita berusaha untuk menanamkan, mengajarkan kepada anak kita, yaitu mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya menceritakan ini? Kenapa saya menganjurkan supaya kita punya keturunan yang cinta kepada Rasulullah? Karena ketika anak kita sudah tertanam rasa cinta kepada Nabi Muhammad, maka ketika dewasa, anak itu tidak akan melakukan sesuatu yang sekiranya akan membuat kekasihnya kecewa. Contoh misal, ibu punya anak pakai anting di hidung. Anaknya nih misal ya, punya anting di hidung, di alis, terus di sini banyak, di bibir, macam-macam. Antingnya banyak banget. Si ibu nasihatin nggak mempan. Nah, jangan sih dilepas, sudah dilepas. Keren bu. Tetap nggak peduli dengan omongan orang tua. Suatu ketika si anak ini, si bujangan ini yang tadinya pakai macam-macam seperti itu, ternyata jatuh cinta kepada seorang wanita. Ketika jatuh cinta kepada seorang wanita, berharap si orang yang dicintai itu akan bahagia dengan dia. Akhirnya dia rela melakukan segala sesuatu untuk orang yang dia cintai. Ternyata ketika mendekati seorang wanita ini, ini ganteng banget. Tapi kalau itu anting